Debat boleh, beda pendapat boleh. Yang tidak boleh apa? Pecah belah. Nah, sekarang kita kebalik. Pecah belah boleh, dianggapnya sunatullah. Ada pecah belah mah dianggapnya sunatullah. Tapi sebaliknya, sedangkan kalau misalkan perbedaan pendapat itu dilarang. Terkait dengan masalah Islam itu rumit atau tidak, sebenarnya di dalam Islam secara inherent dan internal, secara tekstual, secara literal, literalux, Islam itu mengharamkan kesulitan. Jadi sebenarnya Islam yang mudah itu adalah yang diharapkan dan dianjurkan. Dan yang mempersulit agama itu adalah salah satu dosa paling besar dalam Islam itu. Nah, misalkan kalau misalkan kita berhadapan dengan koruptor, itu nggak usah nyari-nyari penafsiran yang kayak gimana, karena kita sudah tahu bahwa korupsi itu nggak benar gitu. Nah, cuman prinsip-prinsip kesederhanaan dalam Islam itu tidak menyenangkan untuk para makelar. Ini beberapa prinsip dalam Islam. Satu, jangan persulit. Semuanya harus mudah. Kalau ada dua pilihan, yang dua-duanya bukan kemaksiatan, ya pilih yang paling mudah. Satu ya, cari kemudahan. Kemudian yang kedua, kita harus bersatu padu. Jangan pernah terpecah belah. Gampang kan? Berbeda pendapat boleh, pecah belah tidak boleh. Satu, yang pertama mudah, sulit tidak boleh. Yang kedua bersatu harus, berpecah belah tidak boleh. Beda pendapat boleh, pecah belah tidak boleh. Terus yang ketiga, jangan tambah-tambahin ajaran agama. Kalau misalkan ditambahin itu akan menyesatkan. Nah, 3 prinsip itu ketika dimasukkan ke zaman modern, banyak, maaf ya, tanda kutip, makelar-makelar yang ingin jualan agama. Tapi kalau prinsip-prinsip ini tetap dipertahankan, maka mereka tuh nggak akan dapat untung. Makanya, satu, ya modus yang mereka lakukan, ini saya nggak menyebut satu pihak ya, satu kelompok atau satu individu, enggak. Tapi mari kita pikirkan sama-sama. Jadi ada di antara mereka yang akhirnya kalau agama ini mudah, maka mereka tidak akan memiliki peran. Tidak bisa ngajar, tidak bisa ceramah, tidak bisa apa. Nah, maka yang harus mereka lakukan itu adalah ajaklah orang-orang untuk mempersulit agama. Gimana cara mempersulit agama? Caranya sederhananya gini. Kalau misalkan berhadapan dengan sebuah masalah, kalau dalam Islam, Quran, Sunnah. Kalau Quran Sunnah mereka bingung, ya cari ulama. Kalau mereka masih bingung, ya udah istihad. Gitu kan? Sederhana sekali. Jadi kalau ada masalah, ya cari Quran. Kalau tidak nemu di Sunnah. Kalau tidak nemu lagi istihad. Kalau nemu tapi bingung, ya sudah cari ulama untuk di tempat kita bertanya. Dan ulama itu fasilitasnya hanya memberikan fatwa. Fatwa itu apa? Rekomendasi. Jadi nggak wajib kita ikutin. Dia hanya berusaha untuk memudahkan kita untuk mendapatkan jawaban, maka dia kasih rekomendasi. Tapi sekali lagi, itu bukan barang dagangan. Itu bukan kewajiban. Itu sekedar rekomendasi. Nah, gitu kan? Itu mudahnya. Tapi kemudian dipersulitnya itu bagaimana? Ketika kita ada masalah, pas kita mau baca Quran, ada kelompok orang yang mengatakan, jangan dulu baca Quran. Kan kamu nggak paham. Nanti kamu sesat. Nanti kalau kamu belajar Al-Quran, nanti kamu kalau membaca Al-Quran, tapi nggak ngerti, nanti cuma dari terjemahan Depak doang, Depak gimana? Nah, jangan ikutin. Jadi kamu harus belajar dulu menerjemahkan Al-Quran dari orang ini. Dari menafsirkan Al-Quran dari orang ini. Belajar ilmu alat dari orang ini. Dari ini. Akhirnya banyak. Nah, setelah itu masing-masing dari orang itu akan menafsirkan satu-satu. Nah, akhirnya kita belajar Islam itu bukan belajar Islam, tapi belajar penafsiran orang terhadap Islam. Dan penafsiran itu menjadi wajib untuk kita ikuti. Nah, akhirnya apa? Ajaran Islam yang sebenarnya itu mudah dan ringan jadi sulit. Coba bayangkan, hanya untuk mengetahui bahwa musik itu haram atau halal. Itu perdebatan 14 abad gak selesai-selesai. Dan kita yang jadi bingung sendiri sampai sekarang. Nanya ke ustadz ini boleh, nanya ke ustadz itu nggak boleh. Coba kalau misalkan kita ambil Islam versi yang memang memudahkan, versi aslinya. Di dalam Islam, ada musik yang boleh.
Ada yang tidak. Kadang-kadang ada musik dan Nabi mentolerir membolehkannya. Kadang menganjurkannya, misalkan dalam walimahan. Ada musik yang Nabi itu malah melarang, bahkan menganggap itu sebagai bagian dari kemaksiatan. Nah, jadi mana yang benar? Yang benar itu adalah kontekstual. Dalam kondisi tertentu berarti boleh, dalam kondisi tertentu berarti tidak boleh. Berarti menghalalkan sepenuhnya itu tidak boleh, mengharamkan sepenuhnya juga tidak boleh. Karena di dalam riwayat Nabi itu kontekstual, tergantung kondisinya. Semudah itu. Jadi silahkan mau yang pakai musik boleh, yang tidak juga tidak apa-apa, tapi konteksnya harus dipahami bersama-sama. Nah, sebenarnya semudah itu. Tapi ketika zaman berganti dan kalau begitu nanti akan sulit, jadi satu kelompok akan harus ikut kelompok saya, ikut penafsiran saya. Yang itu ikut penafsiran itu, kelompok itu, ulama itu. Jadi akhirnya apa? Kita bukan belajar Islam, kita belajar tentang penafsiran manusia, dibenturkan dengan penafsiran manusia, dibenturkan dengan penafsiran manusia. Contoh yang lainnya lagi, ini sangat sederhana, ini masjid. Di masjid ini ada sesuatu yang unik. Apa itu? Di Indonesia itu toa masjid sering kenceng. Kadang ngeganggu orang tidur, kadang ngeganggu orang sholat, kadang ngeganggu orang yang sedang tilawah. Misalkan istri saya lagi tahajud, bengeng gitu kan, ada, aduh ini toa gitu. Atau teman saya lagi pengajian kayak gini, tapi tiba-tiba ada sholawatan, genjreng gitu, kenceng banget. Nah, ini sebenarnya hukumnya seperti apa? Dalam Islam, baca Quran terlalu keras sampai mengganggu itu haram. Hadisnya ada, di Majmu' Fatawa ada, ulama-ulama sudah mengatakan seperti itu, sudah. Bahkan Kementerian Agama sudah mengatakan dilarang, tidak boleh. MUI sudah mengeluarkan tidak boleh. MUI bilang harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi kalau kearifan lokal kenceng ya silahkan, kalau mengganggu ya jangan. Gitu. Jadi hadis sudah jelas, ini sudah jelas, ya sudah seharusnya apa? Seharusnya sholawat, mohon maaf ya, sholawatan pas subuh-subuh gitu dan sebagainya, seharusnya tidak usah dilaksanakan. Karena di dalam Quran tidak ada, dalam hadis dilarang, fatwa dari pemerintah juga sudah melarangnya, ya sudah selesai. Tapi kenapa banyak yang masih melakukannya? Karena larangan ini ditafsirkan. Ini tafsirkan, ini tafsirkan, ini tafsirkan. Akhirnya terjadi perdebatan, sampai sekarang terjadi perdebatan, tapi yang masih mengencangkan masih, dan masih bikin ribut orang, masih. Bahkan mereka misalkan mengatakan, ini kan syiar Islam, ini dakwah. Jadi sholawatan itu akan didengar sama orang lain dan orang itu akan mendapatkan pahala, gitu kan? Misalkan itu tafsir, tapi itu tafsiran dia, sekali lagi itu tafsiran dia. Tapi itu sebenarnya terbantah karena apa? Coba cek agen rumah di seluruh Bandung atau di seluruh wilayah Indonesia kalau mau. Rumah-rumah yang dekat masjid harganya jauh lebih murah. Ngejualnya susah. Coba cek, silahkan tanya. Itu artinya apa? Artinya orang-orang yang mengelola masjid ini menjauhkan masyarakat dari masjid. Karena kalau dekat masjid, toanya kenceng ngeganggu. Anak saya tidur tiba-tiba bangun, ada bapak-bapak lagi sakit tiba-tiba bangun. Nah, kenapa fenomena seperti ini bisa muncul dalam Islam? Karena kita tuh gak lihat Quran, gak lihat hadis, dan bahkan gak boleh kadang-kadang. Yang kita lakukan adalah kita harus bertanya pada ahlinya. Yang ahlinya sebenarnya juga belum tentu ahli. Orang itu hanya bisa berbahasa Arab, tapi kan belum tentu ahli. Nah, makanya di dalam Islam, coba contoh yang lain, baik dan buruk itu ditentukannya sama apa? Ya sama akhlaknya. Nah, kita sekarang kebalik, baik dan buruk ditentukan sama bisa atau tidak baca Quran, bisa atau tidak bahasa Arab. Jadi misalkan ada orang yang namanya Munir. Munir itu membela hak asasi manusia, rela mati dalam tanda kutip demi menegakkan hak asasi manusia, rela mati demi memberantas kejahatan, dan mati beneran. Tapi tidak pernah beliau disebut sebagai orang soleh, atau jarang disebut sebagai syahid dan lain sebagainya. Sebaliknya, ada orang yang bisa berbahasa Arab, tapi ngomongnya kasar luar biasa, kancing, coplok, apa segala rupa. Tapi hanya gara-gara dia berbahasa Arab, berpenampilan Arab, berketurunan Arab, maka dia disebut sebagai ulama. Nah, kan kebalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak di antara kita yang memahami bahwa Islam itu harus menggunakan ini. Padahal Quran, Sunnah, kita bingung baru nanya ke ulama. Kita sebaliknya. Kalau ada bingung soal Islam,
Kita malah langsung nanya dulu, lalu nanti kita belajar ilmu alat dulu, kita belajar ini itu dan sebagainya. Ada misalkan ajaran Islam yang sangat simpel, sangat sederhana. Kalau nemu sampah di jalan, duri di jalan, pinggirkan, simpan di tempat sampah. Itu adalah bagian dari iman yang paling rendah. Sesederhana itu. Tapi kaum muslimin tidak melakukan itu. Yang buang sampah masih banyak. Buang sampah sembarangan. Iya kan? Kenapa? Karena ajaran Islam tuh gak kita baca. Kita kalau mau belajar Islam tuh nanya ke ulama, ikut ke kajian-kajian yang semacam ini. Nah, inilah yang membuat kita tuh jadi ajaran agama Islam menjadi sangat mengerucut hanya berdasarkan penafsiran-penafsiran orang itu. Dan akhirnya penafsiran-penafsiran itu apa? Ada ulama, mohon maaf, yang mengatakan gara-gara banyak musik terjadi gempa di mana-mana. Dia mengatakan seperti itu. Ini ulama terkemuka. Akhirnya apa? Orang-orang non-muslim, orang-orang ateis, itu surak luar biasa. Tuh, Islam begitu peradabannya itu jongkok. Ada yang mengatakan gerhana itu terjadi gara-gara kita sering maksiat. Itu ulama. Itu tafsir dia. Jadi dia dalilnya adalah dari tafsir. Padahal ya tafsir itu ya buatan manusia juga. Nah, coba bayangkan kalau itu didengar sama orang-orang non-muslim. Betapa kita jadi susah berdakwah karena ada penegasan tuh. Kita mau berbuat baik susah. Makanya akhirnya Indonesia sekarang masuk di dalam negara paling religius di dunia. Tapi angka korupsi salah satu yang paling tinggi di Asia. Pungli salah satu yang paling tinggi di Asia. Mau investasi diperribet sama birokrat dan lain-lain yang mayoritas umat Islam. Angka bunuh diri kita tinggi sekali. Tapi yang ngelapornya sedikit. Jadi udah mau bunuh diri munafik juga karena nggak dilaporin gitu. Jadi nah ini banyak sekali di Indonesia. Bagaimana ceritanya agama yang memberikan pencerahan, tapi kenapa ketika ada orang yang taat beragama, ada sebuah bangsa yang taat beragama, tetapi justru malah menunjukkan karakteristik yang tidak beragama yang seperti itu. Ya karena ketika kita belajar Islam, kita tuh belajar bukan Islamnya. Kita belajar tuh tafsiran-tafsiran ulama. Dan tafsiran-tafsiran ulama yang kemudian dikomersialisasikan sama maklar itu, luar biasanya jadi apa? Jadi memecah belah kaum muslimin. Kan di dalam Islam pecah belah nggak boleh. Debat boleh. Beda pendapat boleh. Yang tidak boleh apa? Pecah belah. Nah, sekarang kita kebalik. Pecah belah boleh, dianggapnya sunatullah. Ada pecah belah mah dianggapnya sunatullah. Tapi sebaliknya, sedangkan kalau misalkan perbedaan pendapat itu dilarang. Ada perbedaan pendapat yang akhirnya memunculkan apa? Yang satu kafir, yang satu tidak. Padahal hanya perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat biasa aja. Tapi makanya akhirnya banyak yang menjauhi diri dari Islam. Di zaman sekarang, Islam itu angkanya secara statistik turun terus. Kenapa turun terus? Karena kita mau belajar Islam ketika lagi stres, lagi tertekan. Mau baca, jangan, kan nggak ngerti. Mau baca terjemahan, kan cuma terjemahannya. Jadi harus nanya ke ulama. Ulama ternyata beda pendapat. Jadi akhirnya bingung. Dan beda pendapat di antara ulama itu bisa sampai melakukan persekusi dan intimidasi terhadap orang yang berbeda pendapat. Saya ada pengalaman unik di sini. Jadi ada teman saya, dia itu baru tobat dari tukang maksiat gitu pokoknya Maya. Dia tuh baru tobat. Setelah dia baru tobat, dia ikut pengajian. Nah di pengajian itu dia dapat penghakiman yang luar biasa. Pas sholat salah didatengin, maaf ya, kamu sholatnya belum lama ya, kok itu sholatnya salah, harusnya gini. Itu udah down. Terus ikut pengajian itu disuruh baca Quran. Saya baca Qurannya masih terbata-bata. Ya nggak apa-apa, terbata-bata nggak apa-apa. Pas lagi terbata-bata, aduh ini udah berapa tahun usianya, sholatnya masih kayak gini, baca Qurannya masih kayak gini, makin down. Terus dia misalkan ketahuan nonton Avenger di bioskop. Waduh, katanya udah hijrah, udah taubat, kenapa masih nonton yang kayak gitu? Terus dihakimi. Karena stres, dia tuh ketemu sama temennya, diajak mabok, diajak dugem. Saya traktir lah dugem yuk, mau nggak? Akhirnya dia dugem mau. Pas dia dugem di situ, dia ketemu sama orang, terus dia gak sengaja menumpahkan bir ke bajunya,
terus sampai ya berserakan gelas gitunya. Nah itu kan bikin repot. Orang gelas tumpah di situ gitu ya. Terus baju orang lain itu jadi basah. Alkohol. Dan bir di sana kalau di tempat dugem itu kan mahal-mahal ya, 1 juta gitunya. Nah itu tumpah. Pas punten maaf tumpah. Gak apa-apa bro, di sini mah santai aja. Kata si yang bajunya basah itu. Dia langsung mikir, ketika saya taubat, saya dihakimi setiap hari. Ini salah, ini nggak boleh, itu tidak boleh, ini, itu. Padahal saya mau mendekatkan diri pada ilahi saja. Saya pengen merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi tidak boleh, karena harus lewat ini. Terus kalau salah menurut dia dimarahin. Kalau salah, kamu ustadznya ngikutin yang itu ya, yang dari YouTube itu. Kamu ustadznya ngikutin yang itu ya, itu kan sesat. Itu yang Wahabi, itu yang NU, itu yang apa. Kan gitu. Akhirnya dia tidak kuat dihakimi. Pas dia mabok-mabokan, ternyata tidak ada yang menghakimi. Pas ditumpahkan cairan haram itu, baik-baik aja, ternyata di sini santuy. Akhirnya apa? Dia kembali mabok. Dia kembali maksiat. Kenapa? Ya karena pas kita masuk ke dalam pengajian-pengajian seperti itu kita dihakimi. Apakah dalam Islam harus menghakimi seperti itu? Tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Dalam Islam kalau misalkan kita mau ini, ya bertahap, kemudian berislamlah sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan banyak nanya, jangan banyak cincong. Kalau misalkan nemu dalil, ya sudah, ikuti sesuai sejauh kalian bisa melakukan itu. Kalau batasnya segini, ya sudah segini. Nanti kalau sudah rutin, toh sedikit demi sedikit juga bakal membaik gitu. Itu dalam Islam tuh gitu. Dalam Islam tuh di zaman Nabi yang pipis di masjid juga nggak dimarahin. Karena tahu itu adalah newbie, masih pemula, gitu kan? Nah, bayangkan kencing di masjid aja ditolerir. Kita sekarang nggak kencing di masjid, kita cuma berbeda pendapat dengan orang itu, persekusinya bisa habis-habisan. Ya, nah inilah yang akhirnya membuat Islam menjadi jauh dari umatnya. Dan kenapa jauh dari umatnya? Ya karena ada maklar-maklar yang tadi itu yang mempersulit secara sengaja agama biar dia dapat peran, biar dia bisa ikut ceramah, biar dia bisa ikut dapat engagement, dapat ya dorongan di apa segala rupa biar seperti itu. Akhirnya dia bisa jualan air. Nah, air aqua ini 5 ribuan, terus sama dia didoain jadi 50 ribu. Terus bahkan sampai ada yang mengatakan, sok sini siapa yang mau, ini ada yang mau sedekah 50 juta, ini demi Nabi, ini untuk Nabi ya, ini untuk dakwah, sok 50 juta ke sini. Itu terang-terangan ada yang seperti itu. Nah, ketika dia ngajarin Islam, apa yang diajarin? Gak ngajarin apa-apa. Dia hanya ngajarin wirid versi ulamanya dia. Ngajarin zikir versi ulamanya dia. Jadi kalau kamu mau sukses, ya ini nih, dengerin ya. Baca ini 10 kali pagi hari, baca ini 100 kali pagi hari, baca ini pokoknya sehari kapanpun, yang penting itu tamat. Nanti kamu akan dapat berkah. Yang diajarinnya itu. Yang di luar Islam, bukan bagian dari Islam, tapi itu yang diajarin. Kenapa? Karena ini menurut hizib kami, menurut kelompok kami, menurut ulama-ulama kami. Dan ulama kami itu nyambung tersanadnya sampai ke Nabi. Makanya harus diikutin. Nah itulah yang akhirnya membuat peradaban Islam itu menjadi hancur. Karena orang-orang tidak lagi bisa mengakses ilmu pengetahuan dari Islam dan iman dari Islam, tapi harus dari orang lain. Ini terjadi di semua agama, selalu sama polanya. Misalkan di Kristen. Kapan Kristen itu hancur, belangsak? Itu di abad pertengahan. Bagaimana, kenapa mereka bisa peradabannya hancur itu? Ketika Alkitab tidak boleh dibaca sama orang awam, hanya boleh sama pendeta saja. Jadi nanti kalau kebingungan nanya ke pendeta. Itu balangsaknya. Tapi Kristen sadar, langsung maju setelah itu. Terus muncul lagi zaman Hindu. Dulu namanya Upanishad. Sebelum Upanishad zamannya namanya Brahmana. Jadi kalau misalkan mau denger Weda, gak boleh. Nanti kupingnya dicor pakai timah panas. Atau misalkan kita mau baca Weda, tidak boleh. Karena itu matanya harus dicungkil. Jadi akhirnya apa? Peradabannya hancur. Peradaban Hindu muncul itu kapan? Sejak muncul Upanishad. Jadi si Weda itu dibuat menjadi tafsirnya untuk masyarakat secara umum dan bisa dibaca secara luas, maka peradaban mereka muncul. Nah, justru kebalikan. Dulu Islam awal tuh mempersilahkan orang untuk baca, tapi sama sekarang muncul
maklar-maklar itu kita nggak boleh baca, dan akhirnya kita kalau mau baca harus eksklusif dengerin kelompok anu, ulama anu yang ada di sana dan sebagainya. Akhirnya kita kacau. Nah, itulah diskusi kita. Saya bilang sampai 25 menit saja, tapi ternyata saya 27 menit. Jadi sisanya kita lanjut ke diskusi.